Bapa, tulusnya kasih-Mu. Dalam Yesus Kau selamatkan hidupku. Oleh kasih karunia-Mu, kini hidupku menjadi baru. Kini ku mau hidup bagi-Mu, melakukan kehendak-Mu Allahku, hidup sama seperti Yesus, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Kini ku mau hidup bagi-Mu, melakukan kehendak-Mu Allahku, hidup sama seperti Yesus, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Saudaraku, bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan, sebab Dia baik. Firman Tuhan katakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku, yang selalu mengasihiku. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah bagi kami, Roh Kudus memenuhi kami dengan hikmat pengertian, supaya kami dapat mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami sambut kebenaran firman Tuhan ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari sungguh bahwa sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita memiliki tanggung jawab untuk hidup sebagai orang benar. Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasalnya yang kelima ayat 1 dan ayatnya yang kedua, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, jadi setelah kita mengerti bahwa kita sudah dibenarkan karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan saat ini kita boleh hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Bahkan firman Tuhan katakan kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia yang pada akhirnya akan membawa kita menerima kemuliaan Allah. Maka sesungguhnya pencarian kita akan kehidupan yang akan datang atau kehidupan kekal itu sudah berakhir atau sudah selesai. Artinya begini, saat ini kita sudah berada pada jalur yang tepat, yaitu jalur yang akan membawa kita kepada keselamatan kekal. Karena Allah Bapa telah membuka jalan bagi kita untuk berjalan menuju kerajaannya lewat pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Maka sekarang yang harus kita lakukan adalah menjaga keselamatan yang sudah kita terima dengan cara mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya yang telah menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus karena telah dibenarkan oleh kematian Kristus, ya, maka sekarang kita memiliki tanggung jawab. Kita memiliki tanggung jawab yang baru, yaitu menjalankan hidup di dunia ini sebagai orang benar. Kita memiliki tanggung jawab untuk hidup sebagai orang benar. Nah, tanggung jawab hidup sebagai orang benar itu adalah di dalam seluruh keberadaan hidup kita, apapun yang kita lakukan harus mencerminkan kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu harus nyata di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Kepribadian Allah, karakter Allah, semua itu harus tercermin dari kehidupan kita. Sebab itulah yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus dari cara hidupnya, dari gaya hidupnya. Saudara, hidup sebagai orang benar itu sebenarnya membuat kita tidak bisa tinggal diam di dalam zona nyaman selama kita masih berada di dunia ini. Karena setiap saat kenyamanan hidup kita akan terus terusik oleh hati nurani yang penuh dengan belas kasihan. Kenapa? Karena sebagai orang benar kita tidak akan pernah bisa menutup mata terhadap penderitaan hidup orang lain yang ada di sekitar kita. Kita akan merasa menderita bila melihat orang lain menderita. Bahkan kita akan lebih rela untuk tidak menelan sesuap nasi bila kita melihat orang lain belum terisi perutnya dengan makanan. Kita akan lebih rela kedinginan bila kita melihat orang lain dalam ketelanjangan. Itulah cara hidup yang harus terlihat nyata dari kehidupan kita sebagai orang yang dibenarkan. Jadi hidup sebagai orang benar, sesungguhnya ada beban berat yang harus kita pikul. Sebagaimana Kristus telah memberikan hidupnya bagi kita, maka kita juga harus mengambil bagian dalam penderitaannya, yaitu memberikan hidup kita bagi sesama manusia, supaya orang lain bisa melihat bahwa hidup Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 1 Petrus pasal yang kedua ayat 19, ayat 20, ayat 21, firman Tuhan katakan begini, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat 20, sebab
Dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikut jejaknya. Saudaraku, jadi tanggung jawab kita sebagai orang yang telah dibenarkan adalah kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itulah kenapa saya katakan di atas bahwa hidup sebagai orang benar itu membuat kita tidak bisa tinggal di dalam zona nyaman. Karena kenyamanan hidup di dunia ini bukan tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Tujuan hidup kita sebagai orang percaya yang sesungguhnya hanyalah langit baru dan bumi yang baru. Saudara, sebagai orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus Yesus, kita tidak boleh hidup untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi kita harus rela hidup kita menjadi roti yang terpecah dan anggur yang tercurah bagi banyak orang, supaya Bapa di sorga dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita hidup berkecukupan, seharusnya kita akan merasa menderita dan hati nurani kita akan merasa tersiksa jika kita memikirkan di luar sana ada banyak orang yang belum bisa makan, ada banyak orang yang tinggal dalam penderitaan karena sakit penyakit, putus sekolah, tidak punya pekerjaan, sehingga kita akan keluar dan pergi untuk berbagi dengan mereka. Karena kita akan terus menyadari bahwa semua yang kita miliki saat ini adalah milik Allah, bukan milik kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengubah cara hidup kita, dan kita akan terus menyadari hidupku yang sekarang bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, sungguh kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Karena di dalam Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, kami boleh dibenarkan. Dan tanggung jawab kami adalah, kami mau tetap berjuang untuk menjaga keselamatan hidup yang sudah kami terima di dalam Engkau ya Tuhan. Hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di surga, melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Bapa di surga. Dan kami mau mempersembahkan segenap hidup kami, supaya kehidupan kami boleh menjadi roti yang terpecah dan anggur yang tercurah, supaya di dalam sepanjang hari-hari hidup kami ya Tuhan, kehidupan kami boleh berdampak bagi sesama, dan hidup kami boleh memuliakan Allah Bapa di sorga. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Dan saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu di dalam segala keberadaan hidup mereka, di dalam segala pergumulan mereka. Bapa, Engkau yang melihat apa yang anak-anak-Mu gumuli. Engkau tidak akan membiarkan mereka, tetapi Engkau akan menjawab pergumulan hidup mereka sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Yang bergumul untuk masalah pekerjaan, Tuhan akan membuka jalan supaya anak-anak-Mu boleh mendapatkan pekerjaan. Yang bergumul untuk masalah usaha atau bisnis mereka, ya Bapa, hamba tetap percaya setiap usaha atau bisnis anak-anak-Mu, Engkau akan memberkatinya ketika mereka benar-benar menaruh pengharapan kepada-Mu. Yang bergumul untuk masalah sakit penyakit, kuasa-Mu akan memulihkan mereka dan menyembuhkan mereka. Ketika mereka benar-benar percaya dengan iman yang teguh, sehingga apapun sarana obat-obatan yang mereka pakai atau yang mereka minum, semua itu akan menjadi sarana yang terbaik untuk menyatakan kuasa-Mu dan memulihkan mereka ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, anak-anak-Mu yang lemah Engkau kuatkan, yang bimbang Engkau teguhkan mereka, yang putus asa
Engkau memberikan kembali kepada mereka pengharapan yang baru. Anak-anak-Mu yang sedang terluka, Engkau memulihkan dan menyembuhkan luka hati mereka. Yang kecewa, Engkau mengangkat kekecewaan mereka dan memberikan kepada mereka pengharapan. Karena di dalam Engkaulah kami memiliki pengharapan itu. Bapa di surga, hamba menyerahkan semua keberadaan hidup anak-anak-Mu dalam segala pergumulan hidup mereka. Hamba percaya Engkau akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu apapun yang menjadi pergumulan hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu atas kehidupan kami. Dan saat ini biarlah kami mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Allah. Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, selamat menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini. Percayalah, apapun yang kita kerjakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.